Masa iya 3 anaknya nggak ada yang mau bantu ngurusin pertaniannya, akhirnya kayak Jiwa-jiwa apa pegawai negeri nih kepingin nih, ya kerjaannya nggak begitu banyak gitu kan ya. Kan di sini kan ada ekspor juga, pastinya ada berbagai halangan atau rintangan-rintangan yang perlu dilalui. Jadi aku semangatin kamu ya, di agribisnis itu bukan hanya sekedar tentang tumbuhan, untuk ekonomi juga masuk. Soalnya aku gak didukung aku pertanian. Soalnya aku gak Nggak capek itu kan yang kita lihat, tapi bagi mereka itu capek, kerjaannya berat banget dan berjasa banget sama masyarakat. Yang kedua, hukum keluarga Islam. Ya. Wah, perlu itu. Salah. Enggak, soalnya kayak kan kuliahnya di Muhammadiyah, takutnya nanti ikut agamanya Muhammadiyah. Lah, agamanya Muhammadiyah apa? alurnya apa? Aliran Muhammadiyah gitu. Alirannya Muhammadiyah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab, biasanya ngomong sendiri di kamera, kali ini ada yang jawab guys. Ini teman-teman kedatangan di Botani Flora ini anak belajar ya dari kampus UMM, kampus Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah Malang. Saya kenalin nih satu-satu nih, dari sinilah. Nama saya Sita Masita dari jurusan agribisnis. Dan nama saya Ahmad Junaid Budidan dari agribisnis juga. Halo guys, nama saya Bagas dari Prodi Agribisnis asal Probolinggo. Perkenalkan, nama aku Anita Karlina, asal Jambi, Prodi Agribisnis. Perkenalkan, namaku Rifatul Zuraini dari Prodi Agribisnis. Perkenalkan, namaku Melinda Dewi Skaralum dari Prodi Agribisnis asal Tulungagung. Jadi dari berbagai macam negara ini ya. Ini negara Tulungagung. Kamu negara mana? Pasuruan. Pasuruan. Ini negara Jambi, Jambi, Probolinggo. Probolinggo, Lamongan, Bali. Oh. Jadi ini sekalian di sini dia itu ingin belajar tentang agribisnis ya. Iya. Ya, belajar agribisnis tapi kok disuruh tanam-tanam sama botani ya kan? Ya, kenapa? Karena di agribisnis ini kan nggak hanya belajar menjual tapi belajar gimana product knowledge. Jadi kamu tahu tingkat kesulitan atau bagaimana menciptakan harga di tanaman hias itu kalau kita nggak mengalami proses ngerawat. Jadi kalian ini pas kebetulan di Botani Flora waktunya aklimatasi tanaman kuping gajah Warocyanum. Nah, sekarang ini namanya aklim, dari box itu, dari biji langsung ke pot. Ini pot 8 gitu. Ini kalian sudah melakukan ini sudah 2 hari ini ya? 3 hari. 3 hari. Sudah 3 hari. Sudah dapat berapa pot ini? tidak terhitung Pak. Ada 1000 pot? Ada 1000 pot? Kurang. Belum lah ya. 500-an? Kurang lebih. Ya, kurang lebih segitu. 500-an. Yang belum ditanam itu ada 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 25. ada Iya, 25 lagi. berarti sekitar 25.000 lagi ya. Jadi kalau kamu nggak selesai nanam, kamu belajarnya ini tok, jadi harus cepat selesai dan segera belajar yang lainnya guys. Nah, enaknya ada anak magang nih ya. Oke, terus sambil belajar sambil menanam, aku minta apa sih goalnya, kenapa kamu masuk agribisnis? Kenapa kamu ingin minat di dunia pertanian? Terpaksa, pilihan orang tua, atau pilihan teman, pacar, atau apalah? Goalnya kamu ikut di agribisnis ini dulu aja. Pada intinya, Botani Flora hadir untuk dunia tanaman hias, pasar, domestik, dan global. Saya keinginan orang tua. Keinginan orang tua. Ya. Ini boleh curhat kan? Ya curhat toh. Awalnya itu Saya coba-coba. mbahnya saya kan punya 2
2 anak, ayah saya sama masnya, om lah. Ya. Nah itu nggak ada yang minat sama pertanian. Ayah saya jurusan hukum, terus omnya saya itu jurusan mesin, teknik mesin. Nah yang ngurus lahan di sawah di mana, di selatan rumah saya itu nggak ada yang ngurus berapa hektar itu. Jadinya kata om saya suruh ngambil jurusan pertanian agribisnis. Agar dapat warisan tanah itu gitu. bisa ngelola. Berarti intinya kamu orang tua mengarahkan berarti ya? Iya. Mengarahkan karena saudara-saudaramu nggak ada yang mengerti tentang pertanian lah ya. Iya. Nah, di agribisnis berarti kamu tentunya meskipun sarannya dari orang tua gitu kamu ikuti dengan ikhlas berarti. Ya, dengan ikhlas. Terus akhirnya menikmati tentang Ya, agribisnis. nikmati sampai sekarang. Nah, berarti masih srek lah ya. Berarti jurusan yang benar ini yang kamu Iya. pilih ya. Yang lain. Sini cowok Sidan. Untuk kalau saya kan udah dari kecil kan juga hidup di perdesaan ya, juganya berbaur dengan pertanian juga. Ya, saya pikir-pikir itu kayak peluangnya itu besar itu di Lamongan. Tapi kebalik itu. Miknya. Oh, sorry. Kayak di Lamongan itu besar gitu loh peluangnya pertanian itu, makanya saya memilih untuk di agribisnis. Peluangnya besar. Nanamnya apa? Di Lamongan itu kebanyakan komoditasnya jagung dan padi. Oh, berarti lahan kering ya? Iya, Oh, lahan padinya kering. basah nih. Ya, Lahan dan soalnya padi. Berarti tanaman pangan. ya tanaman pangan semuanya. Nah, kalau di Botani Flora ini kita menanamnya bukan tanaman pangan tapi Iya. tanaman hias. Ya. Nah, gimana menurutmu antara yang tapi kamu belum tahu ya kesulitan tanaman pangan apa, terus peluangnya tanaman pangan dengan tanaman hias. Kamu sudah bisa membaca belum? Sedikit, Pak. Sedikitnya Kalau- seberapa? Ya, kalau tanaman pangan itu pastinya ya di hama. Kan di Lamongan kan otomatis tanamannya kering, banyak kayak orang, terus tikus, dan hama-hama yang lainnya juga. Iya. Kayak walang juga banyak. Berarti di tanaman hias gak ada gitu. Nggak gitu, kalau di tanaman hias kan beda hamanya. Bedanya hamanya Terus- apa? Ya itu tadi kayak ada kayak jamur putih, terus kemarin Sama aja. Kalau hama itu Iya. sama, dia menyerang segala penyakit dan tidak memilih tanaman. oh, Kalau hama tapi kan metodenya berbeda juga sama, pastinya. sama. Dan obat-obat yang kita gunakan itu sama. Iya, ada yang sama juga. Sama semua, nggak ada beda, nggak ada obat insektisida ini untuk tanaman hias, ini untuk tanaman pangan, nggak ada. Oh iya, Pak. Nggak ada. Jadi perlu banyak yang dipelajari ya. Iya, Pak. Intinya seperti itu. Berarti ingin memanfaatkan lahan-lahan yang ada di Iya, pastinya. keluarga, sama seperti Mas Bagas gitu. Berarti ingin belajar tentang dinas pertanian, Iya. tentang pertanian lah ya Pertanian di ya, agribisnis. Tapi pilihnya agribisnis, berarti condong ke agribisnis ini condong ke bisnisnya, Ke bisnisnya, ya. Ke manajemennya gitu ya, ke manajemennya. Jadi bagaimana produksinya, bagaimana memasarkannya. Intinya bisnis itu kan bukan hanya memasarkan kan, tapi sistem Ya, prosesnya sistem juga. manajemennya bagaimana. Berarti benar dong kalau memang masuk ke botani, karena di botani Iya. ada sistem pemasaran juga, ada sistem produksi juga, ada sistem makelar juga, ya kan. Jadi Iya. semuanya termasuk jasa-jasa yang lainnya. Oke, kalau untuk ini geser nih, Mbak siapa ini, dari Jepang ya? Bukan, Bapak. Oh bukan, dari Jambi. Ya. Oke, tujuan saya masuk agri itu yang pertama memang karena orang tua. Dikarenakan kan ada kebetulan orang tua itu tiga anaknya. Oh ya. Nah, sedangkan anak pertama itu udah berlayar. Adikku itu mau masuk kepolisian. Berhubung orang tua punya lahan di rumah, itu nggak ada yang ngurus. Akhirnya kayak masa iya 3 anaknya nggak ada yang mau bantu ngurusin pertaniannya. Akhirnya kayak ya udahlah kakak yang masuk. Itu tanpa sepengetahuan orang tua. Terus akhirnya kayak apa sih, kayak rada-rada asing Pak, apa sih agribisnis itu. Akhirnya saya searching di Instagram, di Google. Nah, ada satu mata kuliah yang memang saya minati di agri, Apa itu? akuntansi. Oh. Nah, ya udah akhirnya kayak kok makin lama kayak asik, apalagi kan saya semester 6 ini masuk ekspor. Kayak ada peluang untuk saya eksporkan
pertanian orang tua saya keluar. Di orang tua pertaniannya apa? Kan saya dari Jambi. Nah, Jambi itu ada 2 komunitas, ada karet dan kelapa sawit. Dan berhubung orang tua itu adanya kelapa sawit, Pak, di sana. Oh. Berarti kalau tanaman yang lainnya seperti komoditas tanaman hias, komoditas tanaman pangan di sana itu gimana? Kalau itu saya kurang tahu, soalnya kayak saya baru pindah ke sana semenjak saya kuliah di sini, Pak. Oh gitu. Berarti yang dikenal untuk pertanian ini baru karet sama Kelapa sawit. Baru kelapa sawit. Iya. Kalau kelapa sawit katanya kameramen itu sudah nggak perlu cari pembeli, ya kan? Iya, Kelapa betul. sawit sudah ada yang mau beli, ya kan? Nggak perlu belajar untuk kepingin sukses di kelapa sawit. Cukup punya lahannya aja. Tapi yang Mbak siapa? Anita. Ya, yang Mbak Anita pelajari ini berarti kepingin mengembangkan bisnis orang tua gitu. Betul. Ya. Oke. Mbak, Oh, coba aku Pak. Jangan aku Pak, soalnya aku. nah ini mahasiswa yang nggak mau diwawancara ini gimana? Bukan gitu. Dari Soalnya aku nggak Unmu. didukung aku pertanian. Gak didukung pertanian tapi kamu ingin masuk di pertanian. Oh, malah tambah seru ini. Enggak. Ya. Aku salah jurusan Pak. di Salah sana. jurusan. Iya. Salah jurusan Itu 3 kali. Jurusan terakhir ini. Jurusan terakhir 3 kali aku pindah. Salah jurusan. Iya. Pertama jurusan apa? Ilmu pemerintah kalau nggak Ilmu salah. pemerintah. Iya, terus Apa ilmu pemerintah? apa ya? Lupa. Berantas korupsi atau intinya ilmu pemerintah. Iya. Terus yang kedua salah tuh, salah jurusannya. Iya, hukum keluarga Islam yang kedua. Yang kedua hukum keluarga Islam. Iya. Wah, perlu itu. Terus Terus salah. enggak, soalnya kayak kan kuliahnya di Muhammadiyah, takutnya nanti apa ikut agamanya Muhammadiyah, Lah, agamanya Muhammadiyah apa? Alurnya apa? aliran Muhammadiyah gitu loh. Alirannya takutnya. Muhammadiyah apa? Kan saya NU kan, beda gitu loh. Oh. Takutnya alirannya beda gitu Waduh, loh. ini semoga Ustadz Felix Yao lihat ini. Nggak ada. Ini Mbak, ini mahasiswa yang kurang ngaji ya gini nih. Muhammadiyah itu ya Islam, Iya, NU cuma itu ya Islam, apa nih Iya, bedanya? iya. Apa bedanya? Ayo tak debat kan nih. Wah, jangan. Makanya ini jurusan 3 sampai pindah kayak gini. Bahaya. Terus yang kenapa masuk agribisnis? Ya, jurusan terakhir, soalnya nggak ada lagi. Udah. Nggak ada lagi, nggak ada Kan 3 pilihan lagi. Ilmu pemerintah, hukum keluarga Islam, agribisnis. Nah, terus nggak ada pilihan lagi Iya. masuk agribisnis. Heeh. Nah, terus berarti kalau salah jurusan kenapa kuliah kamu? Buang uang orang tua loh. Ya agak awalnya ya gitu sih, cuma ya wes jalannya aja. Jalani aja. Terus ternyata menikmati atau kepingin keluar atau males atau gimana? Ya udah terlanjur soalnya, ya udah dilanjutin sampai lulus aja. Dah terus berarti cuman Ya. buang waktu kalau kamu. Ya enggak. Nah, Ya, gimana? dapat ilmu nih sih, Ilmunya. cuma Suka nggak sama ilmu pertanian? ya lumayan sih, ya suka sih. Iki bahaya iki ya, bahaya generasi sing setengah-setengah gini yang bahaya. Nah, terus setelah kuliah terus menjalani magang ini kamu kepinginnya bisa apa? Apa hanya sekedar cari nilai? Enggak, ya biar tahu cara teknik budidayanya, terus mengenai ekspor juga. Mengenai Pokoknya ekspor. semuanya lah. Untuk ini volumenya agak besarin ya. Jadi aku semangatin kamu ya. Di agribisnis itu bukan hanya sekedar tentang tumbuhan. Untuk ekonomi juga masuk. Ya kan, untuk ekonomi, terus untuk manajemen pemasaran. Intinya di kalau yang saya jalani ini di bidang pertanian itu menurutku satu hal yang sangat menarik. Jadi contoh ya, kalau di bidang yang lain, contoh bidang yang lain seperti selain tanaman hias ya, contoh kayak baju lah ya, baju kamu jual baju gitu, kalau nggak laku, trennya berubah, baju ini kan makin murah nih. Tapi kalau di tanaman hias itu, kalau nggak laku, trennya berubah, ini dibiarin sampai gede. Intinya bisa dibudidaya, sama kayak peternakan, pertanian, pokoknya intinya produknya pertanian ini bisa diperbanyak. Dengan bisa diperbanyak gitu berarti meminimkan kerugian. Kayak gitu. Jadi kalau kamu mau bisnis, kalau kamu mau kerja, ya paling nggak kamu kayaknya cocok lah di dinas pertanian kayak gini. Jiwa-jiwa apa? Pegawai negeri nih kepingin nih. Ya. Amin. Iya kan?
kerjaannya nggak begitu banyak gitu kan ya. Nggak capek. Nggak capek, itu kan yang kita lihat. Tapi bagi mereka itu capek, kerjaannya berat banget dan berjasa banget sama masyarakat. Nggak seindah yang dibayangkan. Oh, Benar kan? Kata-kata iya hari dah. ini. Oke, ini rada ruwet sing satu ini. Gak patah iso jawab. Oke, Mbak, dengan Mbak siapa ini? Mbak Melinda. Ya apa ya? Masuk agribisnis saya juga salah jurusan. Salah jurusan. Iya, Terus? pengennya di agro. Cuma waktu searching kan lebih lengkap agribisnis. Jadi kayak saya mikir kayak lebih besar di agribisnis saja, lebih banyak gitu kegiatannya. Kalau di agro? Kalau agro kan lebih ke nanam-nanamnya. Soalnya saya juga suka nanam-nanam di rumah gitu. Ya nggak salah dong berarti. Ya kalau agribisnis kan lebih ke bisnisnya kan, Pak. Iya, semuanya. Kalau bisnis itu kan Yes. semuanya. Ya tapi kalau agro kan lebih mendalam. Lebih mendalam di tanam-tanamnya iya. gitu ya. Tapi ya sama aja sih. Semua orang itu ada yang jadi petani, ada yang masarin, ada yang jadi pedagang, semua saling membutuhkan kan kayak gitu. Iya. Tidak jangan menafikan dengan jurusan yang lain. Jadi semuanya itu diperlukan gitu. Tapi kalau di agribisnis is oke lah. Jadi kamu bisa belajar manajemen tentang bisnis, Iya. tentang dunia pertanian kayak gitu. Ya gak salah berarti jurusannya. Tapi lebih Kamu lebih suka nanam gitu kan? Iya. Ya udah nanam aja di sini. Lebih suka nanam. Jadi nanti kalian yang lainnya gak usah nanam, biar mbaknya yang nanam. Karena paling suka. Kita jadi tengkulaknya. Di Botani Flora ini kan kita kan dari budidaya sampai pemasaran juga di domestik dan di internasional ekspor. Seperti yang kalian 3 hari di sini sudah beberapa yang kita jelasin. Terus sekarang ada pertanyaan. Tadi kayaknya ada pertanyaan, ini gimana? Pertanyaanmu. Mau nanya nih Pak ya, sebagai orang awam pasti tentunya akan susah ya Pak ya, kayak ngerawat tanaman, apalagi kalau kita konsumen, kita beli tapi kita nggak bisa ngerawat, sama aja percuma. Nah mungkin bisa dikasih tahu kalau kita merawat tanaman tuh harus step-stepnya tuh harus kayak gimana? Yang pertama itu beli tanaman. Ya tanaman. Pastinya sih. Bener, kalau nggak ada tanamannya apa yang mau dirawat? Iya betul kan. Ya tanaman itu kalau di tanaman hias ini memang bukan kebutuhan primer. Ya tanaman hias. Tapi tanaman hias itu kalau rumah kalian itu nggak ada tanamannya. Jadi kalau rumah yang kalian tinggali, tempat di sini kos ya. Iya, Kos betul, yang nggak kos. kalian tinggal itu nggak ada tanaman, pintunya ditutup, terus nggak ada tanamannya, itu kelihatannya kayak nggak ada penghuninya. Bayangin. Tapi kalau ada tanaman satu aja di pot ada tanaman dan tanamannya seger, ya orang lihat ini, oh ini ada orangnya, karena tak ada tanaman yang hidup di situ. Nah ini ada orangnya. Jadi dan itu lebih aman juga. Jadi kalau kosong itu cenderung dimalingi. Itu satu. Intinya itu tentang tanaman gitu kan. Nah, terus kalau kamu tanya gimana cara rawatnya gitu kan. Kalau kita beli tanaman tentu itu kita sudah ada punya rasa ingin punya tanaman, ada rasa ingin mencintai ke tanaman. Beda sama anakku yang tadi ini Haura butuh tanaman untuk di SD karena tugas dari SD disuruh bawa tanaman gitu kan. Tapi kalau sudah orangnya sudah dewasa, sudah beli tanaman itu kepingin ngerawat tanaman, tergantung tanamannya. Karena beda tanaman, serunya di tanaman hias di pertanian kayak gini. Beda tanaman, beda perlakuan. Karena tanaman itu kan ada klasifikasi tuh. Ada yang epifit, ya kan? Ada yang pohon, ada yang bunga, ada yang suka indoor, ada yang suka outdoor, ada yang suka basah, ada yang suka kering. Seperti agave yang di sana itu suka kering, sansevieria suka kering. Tapi kalau anthurium ini nyemek lah, gitu kan? Ya terlalu kering dia layu, tapi terlalu basah juga nggak bagus, karena akarnya bagian dari epifit. Jadi tanamannya yang ingin kalian rawat, tentunya tanaman apa dulu? Karena tanaman apa biasanya orang itu buyer itu
tanya sama kami, anthurium waroknya ada nggak kecil? Oh adanya yang kecil gitu kan. Waduh kalau kecil aku takut mati gitu kan. Rawatnya gimana? Oh mudah aja kak, karena cukup potnya nggak usah terlalu besar. Itu kenapa tujuannya nggak terlalu besar? Biar sirkulasi airnya di sini lebih cepat, tidak terlalu basah. Dan selain hemat tempat, dan ini nanti kalau sudah agak besar baru step by step dipindah gitu loh. Terus rawatan daun. Jadi daun itu nggak boleh disentuh dengan tangan yang kotor, seperti habis makan gorengan itu nggak boleh pegang daun kayak gitu. Terus kalau banyak itu kita melakukan semprot seperti fungisida, insektisida biar nggak ada hama-hama yang seperti ulat, kupu-kupu gitu. Kalau ada kupu-kupu di sekitar tanaman, itu dia mau nelor. Ntar kalau udah jadi telurnya jadi ulat, itu habis daunnya gitu. Jadi rawatan simple. Rawatan yang paling simple itu tanaman itu setelah beli itu disiram. Udah itu aja. Nah, makanya kalau beli disiram, nanti kalau tanaman itu mati, kita punya pengalaman sendiri. Kalau kalian nyerah dengan tanaman itu, ya berarti kalian tidak mencintai tanaman itu. Ya, tapi kalau kalian tidak nyerah, kok mati ya? Aku tak beli lagi, dengan rawatan metodenya berbeda. Tanya ke seller, tanya ke botani. Ini siramnya sebenarnya berapa hari sekali? Kalau di Batu udaranya agak lembab, ini aku siramnya 3 hari sekali. Kalau kamu di Bali gitu ya, di Bali dekat pantai gitu kan. Jadi siramnya mungkin bisa 2 hari sekali. Kayak gitu. Jadi beda daerah beda rawatan juga. Jadi justru uniknya itu di situ. Bahkan mereka banyak yang posting berlomba-lomba. Wah, punyamu saya kecil, punyaku sudah gede. Ya, menggunakan pupuk apa, pakai pupuk apa. Justru di komunitas itu begitu, dan akhirnya ekonomi bergerak di situ. Ya sebenarnya tanaman cuma butuh air, udara, dan sinar matahari. Untuk fotosintesis, matahari, air biar nggak layu. Jadi cuman itu aja. Selama kamu sediakan itu ya, ada matahari, ada sinar, entah itu di indoor, ada angin, ada udara ya kan. Terus ada air. Itu ya berarti kamu sudah bisa untuk memelihara tanaman hias. Ya enggak, guys? Ya. Itu aja. Terus apa lagi? Tanya. Oh, cok senggol-senggol. Masa gendok pertanyaan? Mau nanya. Di rumah itu kan mbak saya itu nyiram bunga itu tiap hari, Pak. Ya. Itu menurut Bapak baik apa enggak buat tanaman? Baik aja. Jadi media tanam itu tergantung selera atau kebiasaan kita nyiram. Kalau banyakin pasir Malang atau lava rock, kalau kamu makin banyak pasirnya, ini berarti kamu harus paling sering nyiram. Nah, kalau kamu kerjaannya sibuk, kamu umpamanya kamu di rumahmu gitu ya, kamu punya tanaman, yang kamu tinggal kuliah, kamu pulangnya cuma hari Minggu saja. Berarti kamu bisa siramnya itu seminggu sekali. Iya. Itu nggak apa-apa, berarti kondisikan medianya. Berarti ditambah kokopit yang lembabnya awet, gitu. Kalau kamu suka nyiram, ya kamu media tanamnya buat yang poros. Poros itu air langsung masuk kalau disiram. Jadi ketika kamu siram, airnya langsung ngucur. Seret, kayak nggak ada halangan. Nah, itu bagi kamu yang suka nyiram. Ya, tapi bagi kamu yang siramnya seminggu sekali, jadi disiram gitu lama turunnya, terus turunnya nggak sampai ngocor, tapi tes. Tapi tetap perlu keluar. Karena pergantian oksigen, intinya air itu nggak boleh menggenang, jadi bolehnya itu lewat dan media tanamnya jadi basah. Jadi kalau suka nyiram tiap hari ya karena daerah Probolinggo kan panas tuh. Iya, panas. Panas. Kadang nyiram tiap hari itu tidak siram beneran. Jadi nyiramnya cuma daun-daunnya. Kadang perlu. Jadi kalau kayak di sini tuh kan anginnya lagi kenceng nih kalau musim dingin, udaranya dingin, itu lebih cepat kering ke daun. Jadi kadang kita embun aja, main embun aja media tanamnya, siramnya 3 hari sekali, tapi daunnya tetap diembun. Ya bagus berarti. Kebanyakan kalau di orang-orang rumahan media tanamnya kan pakai tanah tuh. Pakai tanah. Nah tanah itu penyakitnya itu kalau tanahnya padat, air nggak bisa masuk, cuman di atas saja terus sampai kering, akar yang bawah itu nggak kena air. Terus padat, bergeraknya akar susah, mau tumbuh akar susah, dan akhirnya layu, mati kayak gitu. Jadi media tanam yang bagus itu minim tanahnya, intinya poros, akar itu biar bebas ini. Kayak gitu. Apa lagi? Kamu tadi mau tanya? Ya, kalau saya mau tanya tentang ekspornya ya, Pak ya.
Kan di sini kan ada ekspor juga. Pastinya ada berbagai halangan atau rintangan yang perlu dilalui. Kalau halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Misal kayak ada konsumen yang agak ruwet atau agak susah lah. Ya. Itu gimana Pak cara menanganinya? Ruwetnya contohnya yang pernah aku alami aja ya. Iya. Yang pernah aku alami aja. Jadi kadang di metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran seperti orang Jepang, orang Thailand gitu kan. Itu kepingin beli tanaman kita. Contoh lah beli ini satu. Ini harganya berapa? 1,5 juta umpama gitu kan. Ini enggak 1,5 juta guys ini guys. 50.000 aja. Ya, umpamanya mau beli ini gitu kan 1,5 juta. Kan kita nagih duluan tuh. Ya, kita nagih duluan. Setelah uangnya kamu bayar, ya saya kirim tanamannya. Karena kebiasaannya begitu. Kecuali order proyek yang besar yang ada kontrak mungkin DP 30%, 50%. Kita ngomongin tanaman retail aja ya, ngomongin tanaman retail. Jadi gimana kalau aku kirim uang lalu gak kamu kirim tanamannya? Karena aku juga pernah kena korban penipuan kayak gitu kan. Dia juga sering posting di Facebook tuh orang ini nipu lah. Gimana caranya percaya bahwa kalau aku kirim uang terus tanamanku bener-bener kamu kirim? Deal-dealan berarti gitu ya Pak? Ya, deal-dealan. Jadi itulah kenapa Botani Flora bikin YouTube kayak gini, kelihatan wajahku, terus bikin konten di YouTube, bikin konten di TikTok, di Instagram dan Facebook, sosial media lainnya, terlihat wajahku, terlihat tim-timku, terlihat kalian semua, membuktikan bahwa Botani Flora itu ada branding. Jadi bukan hanya DP gambarnya tanaman, gambar orang yang nggak kelihatan wajahnya kayak gini, ya kan kebanyakan kan begitu kan, ya foto ngono kayak cek ketok gaya tapi gak ketok isin ketok kamera gitu kan. Kalau aku sih nggak masalah kelihatan wajah kita karena itu menjadi branding diri kita sendiri. Jadi kalau kamu nanti kepingin jualan atau sudah punya produk, kepingin ekspor dan menagih duluan, jadi kamu harus punya branding dulu. Berarti produk kita harus ternama dulu ya? Bukan produk, toko kita, toko kita, mersan kita. Jadi kasarannya gini, kalau kamu habis transfer aku nggak kirim tanaman, kamu cari aku itu mudah. Di YouTube ada, di TikTok ada, di komunitas tanaman hias kamu ketik nama Andriku Suka Flora, terus kamu ketik pokoknya namaku lah, ya kan? Kamu ketik Botani Flora gitu kan, kamu ketik di Facebook, tanyain kepada orang seluruh Indonesia, aku pernah nipu nggak? Kayak gitu. Kamu cari aku intinya mudah. Tapi kalau saya kirim tanaman ke kamu duluan, terus kamu nggak bayar uang ke aku nyari kamu gimana? Aku balas gitu. Nah, contoh nih, kalau Luna Maya, ya, contoh kalau Luna Maya beli ke Botani, aku nggak perlu nagih terlalu seperti orang gak kenal kan, karena gampang tuh tagihannya ke Luna Maya gitu kan. Kalau Kak, ini bayarnya kapan? Minggu depan. Oke, aku kirim duluan tanamannya. Karena apa? Luna Maya ini dikenal orang. Kalau dia nggak bayar, aku tinggal posting tagih di live-nya dia. Kak, tanamannya belum bayar gitu kan. Nah, terus di Botani juga tiap hari live. Makanya kalau sudah branding terbentuk, kita harus kualitas harus kita jaga tapi. Jadi kalau packing rusak ya harus kita ganti gitu kan. Namanya kendala itu mesti selalu ada. Nah, harus kita garansi gitu kan. Tapi ya kayak gitu. Sana kalau bayar duluan, uang masuk baru aku kirim. Karena kalau aku kirim tanaman duluan, aku udah pernah ke Rusia aku 80 juta nggak sampai sekarang orangnya nggak belum bayar. Kayak ada nominalnya nggak Pak? Misal harus kirim berapa persen gitu atau DP lah. Terserah. Deal-dealannya gimana? Iya, terserah dealnya kamu berapa. Kalau seandainya nominalnya sampai ratusan juta, wajar lah kalau orang minta DP duluan. Jadi seperti aku transaksi Agave kemarin itu lumayan ya. Jadi DP 50%, harap dilunasi ketika pitosanitarinya sudah terbit. Nah, kalau sudah ada pitosanitari kan sudah jelas ada nama dia, ini sudah dokumen negara, ini sudah mau aku kirim. Atau kasarnya sudah ada resi. Nah, resi udah berangkat, udah ada resi, ini sudah jelas-jelas aku kirim. Gitu, berarti di sana harap melunasi. Kayak gitu. Kalau DP 50%, tanaman sampai di tempatku, baru aku bayar lunas, aku belum berani gitu. Karena bisa aja dia beli 50% aja habis itu ngilang. Banyak yang mengalami begitu. Aku pernah juga.
ke orang Thailand waktu itu. Lalu dibilang orangnya meninggal sama istrinya. Terus aku cari-cari dia pakai akun lain. Oh, berarti emang penipu kali. Iya, jadi nilainya umpamanya 1 juta, dia bayar 500 dulu. Jadi pertama dia nego 50%, nggak bisa gitu kan. Dia ternyata oke aku DP 50% dulu. Tanaman sampai hilang, aku diblokir dan lain-lain. Berarti dia beli tanaman 50%. Berarti 50%-nya udah hilang, Mbak. Iya, ya apa? Dikelaskan berarti. Makanya aku nyari dia susah. Jadi sebaiknya kita seller, buat orang itu percaya, kita branding diri dulu. Kalau akun kamu, Facebook kamu, Instagram kamu baru 2 postingan, kamu langsung jualan, gimana bisa percaya orang? Wah, ini posting aja baru 2 kali. Ya, bisa packing nggak? Nanti dikirim nggak? Gitu kan. Jadi kalau kamu main di produk, di tanaman hias atau produk apapun lah ya, ketika nanti kamu lulus, kamu punya kerjaan, kamu bisa entrepreneur sendiri, branding dulu. Jangan langsung jualan dulu. Kalau kamu mau langsung jualan, ya kamu kerja ke orang langsung jualan. Kamu jualkan produk orang yang sudah ada branding. Itu rasanya lebih gampang, iya kan? Kamu jual produk, contoh, kamu jual handphone. Kamu lebih mudah jual handphone merek iPhone, Samsung, atau Xiaomi daripada kamu jual handphone yang mereknya belum terkenal tuh, seperti Advan wis kenal lah, koyo Maxtron apa yang nggak kenal kan. Nah, kamu ada nih, ini ada handphone, kamu yakin nggak handphone itu bagus kan, kayak gitu. Makanya sama kayak gitu. Jadi branding itu penting, bisa untuk nagih, bisa untuk penjualan kita. Meskipun Botani Flora tetap selalu membranding tiap hari. Seperti kalian yang belum kenal, subscribe Botani Flora guys. Oke, terus ada lagi? Mbak atau Mbak? Seandainya kita sebagai pemula, pembisnis pemula ingin memulai usaha ekspor itu, bagaimana sih caranya buat nyari buyer? Nah, ekspor maksudnya ekspor di komoditas apa ini? Tanaman hias? Ya, atau apapun lah ya. Ya. Ekspor sekarang itu sudah global. Pasar sekarang itu sudah global. Sudah enggak kayak dulu. Sekarang itu kamu sudah bisa lihat Australia kegiatannya apa, yang trending apa di sana. Kamu bisa lihat Amerika yang trending apa di sana. Kalau kamu contoh tanaman hias, kamu tinggal ketik di Google atau tanya ke AI, GPT, tanaman trending di Amerika Serikat apa sekarang yang di sana, yang laris gitu kan. Bisa lihat marketplace di sana, yang lagi di halaman pertama itu apa gitu kan. Kamu ikuti, oh trendingnya ini kalau di tanamannya ini gitu. Nah, kamu bisa ikut, bisa nggak aku ikut marketplace mereka? Oh nggak bisa, harus punya telepon, nomor telepon daerahnya gitu kan. Biasanya ada, seperti Rakuten kita harus punya nomor telepon orang Jepang gitu kan. Berarti kita nggak bisa ya sosial media. Mereka itu sosial medianya apa? Kita ikut grup-grupnya di Facebook, di sosial medianya, hashtagnya mereka itu apa gitu kan. Intinya di Amerika itu, orang-orang Amerika itu posting apa saja. Nah nanti dari mereka hashtagnya menggunakan apa? Hashtagnya menggunakan contoh Anthurium warockianum, Queen warockianum gitu kan. Hashtagnya apa? Bikin foto yang bagus, bikin konten yang bagus, yang memikat, dan kontenmu bisa berbahasa Inggris, dan promosikan di biomu bahwa menunjukkan kamu itu bisa ekspor. Dan kamu komunikasi, selalu menjawab komentar-komentar orang. Di postingan orang kamu juga komentar. Jadi di postingan orang Amerika kamu juga, kadang kan wah ini kok banyak komen, kamu ikutlah komen di sana. Kadang kalau ada kamu komentar menarik, lalu ada orang baca komentar tertarik, ini siapa sih, dan akhirnya buka profil kamu. Oh ternyata orang ini punya tanaman, punya produknya ini, dan dia bisa ekspor, berteman dulu bisa ekspor kayak gitu. Ini kalau versi di sosial media ya pergerakannya seperti itu. Tapi kalau kamu mencari seperti pabrik gede dan apa, kamu ya browsing di Google lah, nursery besar di Amerika itu apa saja. Kamu bisa lihat di sana, terus kontak, tanya ke dinas perdagangan, kira-kira untuk komoditas tanaman hias itu negara mana, kamu nanti dikasih tunjuk sama dinas perdagangan. Dan tapi kadang nggak tepat sasaran sih gitu. Jadi mending sekarang ke marketplace sama di sosial media. Jadi cari konsumen itu memang gampang-gampang susah ya. Ya, bukan susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Ya.
Gampang dulu, susahnya belakangan. Gampang dapet tapi susah dealnya gitu kan. Nah, kayak gitu, seperti orang postingan orang Thailand, postingan orang apa, oh ini apa namanya, tanamannya apa di sana gitu kan. Orang tanaman, toko tanaman itu pasti membutuhkan tanaman. Dan produk tanaman Indonesia ini terkenal kuat, mudah dipelihara, dan varietasnya banyak. Jadi mungkin kalau kamu tahu di Polandia itu cari sansevieria susah. Di sini berserakan. Akhirnya wah ini ternyata tanaman seperti tanaman agave di Jepang itu merupakan tanaman yang sangat eksklusif. Tanaman berasal dari Meksiko gitu kan. Nah, tapi di Indonesia di budidaya ini banyak gitu loh. Ya udah, kita tembak aja, kita sering posting agave, terus pakai hashtagnya orang Jepang yang sama. Jadi kamu lihat postingannya orang Jepang, kamu coba buka IG, kamu ketik agave. Kebanyakan orang-orang dari negara mana itu yang posting? Oh, orang Jepang ternyata. Hashtagnya apa? Ya kita tiru hashtagnya, ya kayak gitu. Kita tiru, kita ikut komen di dia, salam kenal, salam interaksi. Ya salam kenal aja. Terus kamu puji postingan dia, yang membuat orang itu ngeklik profil kamu. Tapi sebelum kamu melakukan itu, kamu branding dulu. Jangan sampai orang balik, postingannya privat. Gitu, jangan yang begitu. Niatnya bisnis jangan di privat gitu. Ya seperti itulah. Mbak mau tanya, apa sih yang melatar belakangi Bapak untuk membangun CV Botani ini? Dan sebelumnya apakah Bapak punya hobi di tanaman hias? Kayak kan biasanya kan orang kayak kalau misalnya nggak dari hobi kayak males-malesan gitu. Itu sih Pak. Ya, kalau aku sih terpengaruh lingkungan. Saya di Kota Batu ini pendatang. Saya tadinya itu kerja di hotel. Teman-teman hotel, orang-orang sini itu semuanya menanam. Mau tanaman sayur, mau tanaman buah, semuanya itu menanam. Dan akhirnya aku berkumpul kan sama mereka. Seru juga ya, terus ngikut transaksi. Ternyata tanaman ini bisa menghasilkan uang. Tadinya nggak hobi kan, akhirnya mau kegiatan apa gitu kan, akhirnya berkegiatan. Terus waktu itu rame-ramenya Jemani. Tanaman anturium kayak gelombang cinta, kamu Jemani nggak? Zaman harga Janda satu bolong. pot, janda bolong barusan. Harga 1 pot bisa 1 M, 2 M gitu kan. Tanaman waktu itu sekitar 2000, saya kenalnya ya 2018, 2019, 2017. Saya masuk di Batu ini 2016. FOMO tentang tanaman anturium itu sudah mulai menggeliat. Gitu, ada yang jual 1 pot tuker mobil dan segala macam. Dan akhirnya aku itu ikut-ikutan. Tapi aku nggak ikut di Jemani karena aku nggak punya kemampuan untuk beli yang berjuta-juta. Aku ikut di tanaman sansevieria. Dan ternyata lebih seru, suka, dan akhirnya menjadi suka. Terus berjalan, berteman, seneng jadi satu tanaman bisa jadi 3 pohon. 3 pohon ini bisa menjadi 5 pohon. 5 kelipatannya aneh gitu loh. 5 pohon bisa menjadi 20 pohon karena bisa diperbanyak gitu. Dan 1 pohon bisa menjadi ribuan ternyata kan, kayak gitu, kayak ini gitu. Nah, seru. Terus akhirnya saya mulai ikut lelang, ikut jualan, ikut datang ke kontes-kontes. Ternyata seru nih komunitas tanaman hias. Orangnya care semua, saling bantu, gak ada yang disembunyi-sembunyiin. Jadi kalau kamu datang ke petani sini ya, datang ke petani yang lain, tanamanmu kok bagus, rawatannya apa ya, opo, kamu diajari mesti. Gak ada yang cuek. Gak ada yang cuek di tanaman hias. Diajari. Kamu mau tanya di Facebook, Kak medianya apa, pasti dijawab. Kak gimana caranya? Kok punyaku gampang mati, itu gimana? Semuanya open. Di tanaman hias itu begitu. Apalagi di yang aku ikutin ya, di tanaman hias anturium, sansevieria, semuanya begitu. Jadi kalau kamu tanya aja konsultasi, kamu datang gak ke toko, gak usah beli. Ke toko, punyamu kok bagus, saya punya ini tapi gampang mati, Kak gimana? Gitu. Tanya aja, kamu 2 jam ya dilayani, selama orangnya nggak sibuk. Ya gitu. Jadi layani, ini Kak rawatannya kayak gini gitu. Terus diajari, gak ada yang disembunyikan. Obatnya apa sih kok bisa cepat besar, diajari. Gak ada rahasia-rahasiaan kalau di tanaman hias. Kalaupun ada orang yang merahasiakan atau pelit kayak gitu, berarti dia baru di tanaman hias. Sik kemenyek. Ya enggak.
Yes, kayak gitu. Dan akhirnya dari lingkungan jadi hobi karena menghasilkan, terus sekarang menjadi mata pencarian. Ayo yang suka menanam bertanya. Nggak ada ya? Udah cukup nih durasinya kayaknya ya? Ya udah lama, Pak. Udah lama. Oke, nggak perlu sampai part 2, part 3 ya. Oke, inilah wajah-wajah generasi kita selanjutnya, guys. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi yang sangat berbobot, ya kan? Tahulah, karena orang-orang di teman-teman di pertanian komunitas ini itu kadang nggak ada yang nerusin. Meskipun aku masih muda gitu kan. Meskipun aku masih muda, kebanyakan orang-orang tuanya itu bertani, anaknya sarjana dan nggak ada yang nerusin. Jadi semoga cita-citamu memanfaatkan lahan. Jadi bukan ngurangi lahan orang tua. Biasanya kalau orang tua sudah tua Pak dijual sedikit, jual sedikit, lama-lama habis. Ya kan? Begitu. Saya harap generasi-generasi yang sekarang ini malah menambah lahan. Amin. Menambah lahan, bukan mengurangi lahan dari mbak-mbak. Kudune nambah kan kayak gitu. Ya kan? Kudu harusnya nambah tanah lah, nambah lahan, bukan malah ngurangi lahan orang tua. Itu berarti nggak berkembang sampai ngurangi. Ya dengan berbagai alasan lah ya. Oke guys, sampai jumpa di konten selanjutnya. Ini kita lagi ngobrol sama anak magang dari kampus UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Oke. Semangat. Salam budidaya, salam sukses selalu. Guys. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.